Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa yang berarti menahan diri diharuskan bagi seluruh orang yang sedang berpuasa untuk menahan dirinya dari hal-hal yang mampu membatalkan puasa. Selain yang mampu membatalkan puasa, ada suatu perkara tidak membatalkan puasa tapi menghilangkan pahala dari puasa yang kita lakukan. Perkara ini yang sudah kita sangat kenal, yaitu ghibah. Bahasa kerennya, bahasa terkininya gosip. Bahkan sekarang gosip sudah melebar menjadi gosip online melalui media sosial, melalui komentar-komentar. Mengenai ghibah ini, kami teringat dengan kisah yang diceritakan dari Al-Imam Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan nanti pada akhirnya di masa penghisapan, perhitungan seluruh umat manusia, lalu kemudian ada satu golongan yang bingung akan perbuatan amalan baik yang dia tidak pernah lakukan tapi ada. Kemudian golongan ini bertanya kepada Allah Ta'ala, "Wahai Allah, apakah gerangan ini perbuatan baik kita yang kita lakukan?" Kemudian Allah menjawab bahwa perbuatan baik ini adalah perbuatan kebaikan dari orang-orang yang telah menggibahkan dirimu. Betapa ghibah menjadi sebuah fenomena yang merajalela di saat ini. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, namun Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan ada loh ghibah yang dibolehkan. Beliau menuliskan ada 6 ghibah, kondisi yang menjadikan ghibah halal, bahkan diharuskan. Yang pertama yaitu pengaduan seseorang kepada seorang hakim di mana ia dizolimi oleh orang yang melakukan keburukan pada dirinya. "Wahai hakim, sesungguhnya Fulan, Umar telah menganiaya saya." Maka ia memberikan kesaksian bahwa si Umar telah berbuat buruk kepadanya. Lalu yang kedua yaitu untuk menghilangkan kemunkaran yang sedang dialaminya. Ketika kita memiliki tetangga, kemudian tetangga kita berbuat kemunkaran yang merugikan kita, kita harus melaporkannya ke Pak RT. Dan kita harus menyebutkan keburukan yang dilakukan oleh tetangga kita. Kemudian yang ketiga ialah ketika seseorang telah melakukan maksiat, telah melakukan perbuatan bid'ah secara terang-terangan, maka kita harus menggibahkannya. Apa sebabnya? Agar dia bisa bertaubat dan sadar akan perbuatannya. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu perbuatan bid'ah yang dibolehkan adalah ketika menyebutkan sifat buruk dari seseorang. Hal ini bisa dicontohkan ketika ada seorang ustadz memiliki hafalan yang lemah, ilmu yang disampaikan tidak benar, maka kita harus sampaikan kepada para jamaah. Dan kondisi kelima yang dibolehkan ialah ketika seseorang memiliki julukan, misalnya maaf, julukan yang sudah menyebar di kalangan keluarganya, kalangan pertemanannya sebagai si pincang misalnya. Maka kita boleh. Ada nama banyak Umar, tapi yang kita maksud adalah Umar si pincang. Maka kita boleh pada saat itu menyebutkan keburukan dari si Umar yang pincang ini. Dan yang terakhir adalah ketika kita memiliki masalah dalam agama, kita membutuhkan fatwa hukum terkait dari keluarga kita, suami kita, istri kita, keburukannya kita sebutkan. Akan tetapi hanya boleh kepada orang-orang yang berhak menentukan hukum seperti mufti kalau permasalahan baru dan ustadz-ustadz yang memang memiliki ilmu yang cukup untuk menjawab hukum yang kita adukan. Itulah diantara keadaan di mana ghibah dibolehkan. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Di waktu yang mustajab ini, sebelum kita bersama-sama berbuka puasa, marilah bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, bangsa kita, dan seluruh kaum muslimin di belahan dunia ini, agar Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, agar Allah hindarkan dari segala macam penyakit. Dan jangan lupa salawat kepada Nabi Muhammad agar syafaatnya bisa kita dapatkan nanti pada hari kiamat. Untuk segala niat baik kita, hajat baik kita, harapan baik kita, mari bersama kita membaca surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.